Dan ada salah satu kasus ya politik sembako di Kepulauan Seribu itu tuh bukan membagi lagi hanya sekedar bahan-bahan kebutuhan pokok ya, kayak pasir, ya, terigu, beras dan sebagainya. Tahu nggak Mbak Ayu yang dibagi? Itu kayak kambing, sapi, banyak sapi di sana. Didatangkan dari darat ke sana. Nanti akan disembelih setelah Idul Adha gitu kan. Nggak ada yang membayangkan, kepala siapa yang membayangkan bahwa orang akan membagi sapi. Betul. Politik uang itu kalau boleh saya sebut dengan istilah digitalisasi politik uang. Jadi pemberian itu nggak melulu lagi langsung kayak begini nih. Kan bisa pakai transfer. Karena menulis itu sudah bagian dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa ngebayangin kalau dalam sekali waktu saya off gitu, nggak ikut mencermati, mengamati isu-isu, nggak kebayangkan. Jadi hati saya tuh nggak bisa, belum bisa pergi ke lain hati. Beli kembang goyang di Kampung Melayu, melewati Cawang bersama Mbak Lulu. Selamat datang di podcast Pojok Canwaslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, berjumpa kembali di acara podcast Pojok Canwaslu bersama saya Mas Ayu Fitria. Telah hadir bersama kita anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, yaitu Bapak Ahmad Fahrudin. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih sudah diundang di dalam podcastnya yang cadas nih. Mantap. Sehat ya Pak ya hari ini? Alhamdulillah, walaupun suara masih agak bindeng. Alhamdulillah. Nah, sahabat Bawaslu sekalian, Bapak Ahmad Fahrudin ini kerap disapa Abah ya Pak ya? Iya. Jadi saya manggilnya Abah aja ya sepanjang siaran ini. Oke. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kepada sahabat-sahabat sekalian, Abah ini sudah terjun lama di dunia kepemiluan. Kalau saya lihat sedikit di profil Abah gitu ya, Abah ini pernah menjadi anggota KPU Jakarta Selatan periode 2003-2008, betul ya Abah ya? Lalu ketua KPU Jakarta Selatan periode 2008-2013. Nah, tidak hanya berhenti di situ, Abah juga menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Dan saat ini menjadi PAW ya Pak ya? Iya. Dari Bapak Puadi yang saat ini menjadi anggota Bawaslu Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari sepak terjang pengalaman kepemiluan, tentu kita sudah tidak meragukan lagi kualitas Abah di dunia pemilu ini. Abah langsung saja saya mulai wawancara Abah, boleh ya Bang? Silakan dengan senang hati. Kalau saya lihat di profil Abah ini kan sejak Abah masih menjadi mahasiswa gitu ya Abah ya, Abah sudah gemar dan aktif sekali menulis baik di berbagai surat kabar nasional dan sejenisnya. Nah, selain itu juga Abah sudah berhasil menulis dan menerbitkan beberapa buku gitu ya Abah ya. Buku terakhir kalau saya tidak salah berjudul Konflik Politik Identitas di Pilkada 2017 terbit 2020 kemarin ya Abah ya? Iya. Sebenarnya masih ada satu buku lagi yang saya tulis, yang saya tuntaskan kebetulan ketika saya lagi di PAW ini. Itu judulnya Oligarki Demokrasi dan Konglomerisasi Media Massa. Luar biasa. Nah, itu bisa diakses tentunya ya sama sahabat-sahabat sekalian. Nah, jangan lupa untuk sahabat-sahabat dimanapun berada bisa dicek ya buku-buku terbitan daripada penulisnya Abah sendiri. Nah, kita semua penasaran nih Bah. Kalau tadi Abah itu kan gemar menulis gitu ya sejak dari mahasiswa, kira-kira perjalanan karir Abah ini yang sampai akhirnya mengantarkan Abah ke dunia kepemiluan itu berawal dari mana sih Bah? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bah. Kalau dirunut ke belakang ya, memang perjalanan saya di dunia kepemiluan ini boleh dibilang itu dimulai dari perjalanan intelektual sebetulnya. Yang saya maksud dengan perjalanan intelektual ini karena memang saya merintis karir saya ya, sebelum menjadi penyelenggara pemilu baik di Bawaslu maupun di KPU.
Saya juga lama menjadi wartawan sebenarnya, jadi jurnalis. Nah, basically ya seorang jurnalis itu pasti dia harus sebelumnya pernah menulis, bisa menulis ya. Nah, jadi saya memang sejak mahasiswa dari mulai tingkat yang paling awal itu, kalau istilah saya itu diawali, tentu menulis itu diawali dengan proses yang suka saya sebut dengan proses santrinisasi. Proses saya belajar gitu kan dengan cukup baik lah tentang berbagai jenis ilmu gitu kan, baik ilmu-ilmu yang sifatnya murni gitu atau ilmu empirik, terutama juga kaitannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan current event, peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi pada saat itu. Jadi memang saya mengalami pergulatan di situ, kira-kira setahun sampai 2 tahun lah. Saya belajar membaca buku secara otodidak dan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Saya senang dengan kegiatan diskusi, seminar, grup-grup diskusi terbatas ya, limited discussion, itu saya senang. Bukan hanya di kampus, tapi saya juga keluar kampus gitu kan untuk belajar lah dengan orang-orang yang sudah lebih senior yang dianggap intelektual saat itu. Nah, dari proses pembelajaran itu tadi saya kemudian muncul pikiran gitu kan, karena saya membaca begitu banyak buku dan artikel-artikel di surat kabar saat itu ya. Dulu kalau boleh saya sebut memang surat kabar itu diantaranya memang yang agak terkenal ya sampai sekarang itu kayak Kompas gitu, Suara Pembaruan, Media Indonesia. Dulu ada koran kayak Pelita, Berita Buana, Suara Karya dan sebagainya. Itu zaman-zaman Orde Baru itu koran-koran itu sangat berjaya. Jadi setelah saya itu banyak membaca buku dan berdiskusi dengan para tokoh gitu kan, baik secara formal maupun informal, terbersit di dalam pikiran saya, kok kayaknya saya juga bisa deh menulis kayak mereka gitu. Jadi proses awalnya tuh kayak gitu. Dan seingat saya nggak lama kemudian akhirnya saya bisa menulis gitu kan berbagai artikel di berbagai surat kabar lokal dan terutama tentu nasional saat itu tentang isu-isu, terutama yaitu memang sejak awal saya senang dengan isu-isu demokrasi, politik gitu kan, sosial dan sebagainya yang saat itu lagi hot ya, lagi seksi gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya kemudian menulis artikel dan gak lama kemudian itu tulisan saya banyak dimuat. Dan dalam perjalanan waktu ya saya bukan hanya bergulat di bidang intelektual, boleh dibilang ya, dan ini kenyataan, saya hidup waktu itu membiayai kuliah itu dari dunia tulis menulis. Jadi basically itu ya seperti itu. Terus kayak banyak nulis itu macam-macam. Baru kemudian nggak lama kemudian saya tertarik untuk terjun di dunia jurnalistik gitu sebagai wartawan. Jadi seingat saya mulai waktu itu awal mula saya jadi wartawan tuh saya pernah menjadi koresponden korannya Eksponen di Yogyakarta. Kemudian saya juga pernah menulis banyak di surat kabar kampus waktu itu yang diterbitkan di UNAS, namanya Solidaritas itu. Kemudian kalau di UIN itu saya sering menulis di institut gitu kan. LPM Institut ya Pak ya? Ya, mungkin sekarang masih ada. Ya kalau boleh GR ya, karena saya banyak menulis itu di orang itu. Nah, akhirnya kemudian banyak orang datang ke kampus saya. Kampus saya kan kampus Islam sebetulnya ya. Namanya itu Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi mereka banyak datang ke saya, nyari saya gitu untuk mewawancarai berbagai isu-isu aktual. Pada saat itu memang banyak mahasiswa yang kritis. Gerakan-gerakan mahasiswa pada tahun-tahun 80-an akhir itu rame banget gitu kan. Dan saya suka didatangi oleh wartawan untuk ditanyai gitu kan, dimintain pendapatnya lah, komentarnya tentang berbagai isu itu. Jadi lama setelah itu setelah jadi koresponden itu beberapa surat kabar kampus, ya kemudian saya bekerja menjadi wartawan pada saat saya belum selesai kuliah gitu kan. Waktu itu seingat saya waktu koran pertama itu adalah namanya Koran Harian Jayakarta, sampai sekarang masih terbit. Dulu tuh koran termasuk ngetop juga. Berapa tahun ya, kira-kira ada 6-7 tahun. Nah setelah itu entah bagaimana ceritanya saya udah lelah gitu kan kerja sebagai wartawan harian. Jadi kalau Anda yang punya bercita-cita mau jadi wartawan, memang harus pernah ngalamin kerja di koran harian karena deadline-nya kan tiap hari gitu. Di bawah tekanan pastinya. Di bawah tekanan, under pressure. Nah habis gitu saya kemudian bekerja di berbagai koran yang lain sama harian, tapi
yang nggak lama, karena yang lama tuh waktu di Koran Harian Jakarta, karena setelah itu mungkin animo saya itu agak berkurang. Setelah itu ya perjalanan waktu, kalau boleh dipersingkat ya, saya kemudian terjun di beberapa LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, baik saya bentuk sendiri maupun saya bergabung dengan teman-teman yang lain dan sebagainya. Saya kira dalam konteks ini, kalau cerita awal kenapa saya menulis buku itu tidak instan, jadi prosesnya memang panjang. Tapi yang ingin saya catat gini ya, buat pelajaran juga buat teman-teman, bahan renungan lah. Saya nggak merasa punya bakat sejak awal sebagai penulis, itu nggak pernah bakat. Oh, saya pernah bakat waktu di SLT ya begini-begini, enggak. Jadi pergolakan intelektual pada waktu mahasiswa itulah yang membuat saya, mendorong saya itu akhirnya baca buku gitu kan, istilahnya itu diskusi, seminar, datengin ke kampus-kampus mana aja saya datengin untuk mengukur tentang diri sendiri. Dan kemudian setelah saya merasa, loh kayaknya saya sudah bisa nih menulis gitu. Kemudian saya menulis dan ternyata prosesnya nggak lama, karena mungkin sudah ada bekal banyak gitu kan, hasil bacaan-bacaan sendiri. Akhirnya udah saya belajar menulis ya sampai sekarang. Sampai sekarang itu sarapan saya itu sarapan pagi saya nih, di usia saya nggak muda lagi, ya saya menulis juga, menulis artikel. Cuman berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu memang banyak menulis artikel, tapi sejak kira-kira tahun 2000-an saya udah banyak menulis buku. Jadi banyak buku yang saya tulis, sudah puluhan, bahkan saya nggak hafal udah berapa banyak buku itu yang saya tulis. Dan biasanya kalau saya itu menulis buku, saya sih nggak ngelihat tema tentang apa gitu ya, harus ini, enggak. Pokoknya kalau buku ini jadi perdebatan krusial di masyarakat, atau kalau dalam konteks sekarang nih isu-isu narasi besar tentang pemilu gitu kan, demokrasi dan sebagainya, yang orang belum menjamahnya lah dengan baik, saya akan tulis itu. Nah, oleh karena itu memang membutuhkan banyak buku, ya nggak ada masalah saya beliin berapapun banyaknya. Jadi setiap sekali saya nulis buku, pasti buku saya itu banyak lah, puluhan gitu kan. Makanya alhamdulillah kekayaan saya itu bukan material sebetulnya. Saya cuma banyak buku aja, punya ribuan buku, karena setiap saya nulis buku, saya harus beli buku banyak kan. Karena kan nggak mungkin saya aja ngutip duit doang, tapi saya sendiri nggak punya bukunya, nggak boleh. Jadi seorang penulis itu bukan haram ya hukumnya. Kalau dia mengutip satu buku, dia harus punya bukunya itu. Nggak bisa kita kutip misalkan dari internet, dari Google atau apa. Wah, lu itu buku orang seolah-olah kita punya buku. Enggak, harus kita punya. Itu bagian dari pertanggungjawaban intelektual ya, seorang penulis. Emang berat gitu kan, tapi ya itu saya jalani. Tidak terlalu maksimal ya, tidak seperti penulis profesional, tapi saya sedikit-dikitnya itu semangat itu ada di dalam diri saya. Dan sampai sekarang saya masih menulis buku. Yang terakhir itu tadi, karena saya agak risau dengan isu soal oligarki demokrasi, dan satunya lagi itu soal komodifikasi media massa. Nah, sebenarnya fokus utama bahasan saya itu adalah bagaimana nih dampaknya terhadap penyelenggara pemilu dengan isu-isu kayak gini gitu. Kan langsung nggak langsung tuh kita berpengaruh terhadap kita, dan kebanyakan penyelenggara pemilu atau penggiat demokrasi tahu adanya isu itu. Tapi bagaimana dia mau menyelesaikan soal isu besar ini? Nah, saya coba apakah misalkan proses perenungan saya tuh, refleksi saya atau kajian saya berhasil atau tidak, ya saya serahkan kepada pembaca. Tapi saya sudah berusaha untuk menjawab problem itu. Karena tuh langsung atau tidak langsung itu berdampak terhadap pekerjaan kita secara profesional, baik sebagai anggota KPU maupun sebagai Bawaslu. Saya kira itu, Mbak. Jadi memang investasi terbesar di diri Abah itu merupakan ilmu ya, Abah ya, investasinya. Insya Allah kayak gitu. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit ya, Abah ya. Saat ini kan Abah mengampu divisi penanganan pelanggaran gitu ya, Abah ya, di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, boleh diceritakan sedikit kepada teman sahabat-sahabat di Bawaslu sekalian, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terlebih saat ini kita sedang menghadapi tahapan pemilu 2024. Iya, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaan yang juga agak menarik ya. Karena terus terang di divisi penanganan pelanggaran ini, Abah atau saya ini kan belum lama sebetulnya. Saya pernah menghitung itu ya, kurun waktu saya di di divisi ini.
itu efektifnya itu sekitar 90 hari gitu kan, 90 hari. Jadi sebelumnya saya memang di divisi SDM, tapi walaupun di divisi SDM 5 tahun, saya memang juga mempelajari soal-soal pengawasan, soal pencegahan dan sebagainya. Tapi kalau mau saya jujur terus terang ya, bahwa semua divisi di Bawaslu itu semua juga berat ya, bebannya punya beban masing-masing. Nggak bisa saya bilang bahwa yang ini lebih enteng, yang sana nggak enteng, sini lebih berat, sana nggak berat. Sebenarnya kalau itu kita hayati dengan baik fungsi-fungsi itu semuanya juga berat ya. Dan bukan hanya berat, itu saya menggunakan istilah ini menantang nih, challenge. Ini sangat menantang berbagai divisi. Nah, terkait dengan divisi penanganan pelanggaran, kebetulan ya, saya dalam waktu 90 hari itu ya mungkin sekitar berapa ya, lebih dari hampir setengahnya itu langsung kita tuh diuji dengan dua hal ya gitu kan, yang katakanlah menuntut kita gitu kan, yang di divisi menanganinya gitu kan. Satu itu yang juga berkolaborasi dengan divisi penyelesaian sengketa terkait dengan instruksi dari Bawaslu RI, di mana kita harus menelusuri salah satu kasus ada dugaan pelanggaran dari satu partai politik gitu kan. Nah, dalam penelusuran itu ya memang itu kerja-kerja divisi pelanggaran itu diuji banget di sana gitu kan. Betul. Karena dia harus melakukan investigasi, penelusuran, kajian dan sebagainya dari berbagai aspek hukum, dan kemudian juga hasilnya tuh harus diputuskan gitu kan. Jadi kan proses kegiatan di pemilu ya, khususnya di divisi pelanggaran kan adalah misalkan diawali dengan menerima laporan ya, atau temuan gitu kan. Laporan itu juga bisa dari Bawaslu RI gitu kan, instruksi gitu kan, ada satu masalah dugaan pelanggaran yang harus ditemui. Kemudian juga harus ada kajiannya, ada pemeriksaan dokumennya dan sebagainya, ada klarifikasinya, dan akhirnya ujungnya harus diputuskan. Nah, proses itu proses yang kontinu. Nah, yang kedua yang saya ngalami ya, ini jadi pengalaman baru dan saya kira sangat berharga buat saya. Ini pada waktu kemarin belum lama kan, ketika kita mendapatkan temuan dugaan pelanggaran dari Bawaslu Jakarta Timur. Prosesnya sama dengan yang kita tadi gitu kan. Nah, kita terima dulu, kita kaji dulu gitu kan, laporannya memenuhi syarat formil material atau tidak gitu kan. Kalau misalkan tidak atau belum diminta perbaikan berkas itu kan selama 3 hari. Nah, setelah itu kalau sudah masuk ya dilakukan berbagai proses persidangan, mau gak mau proses adjudikasi gitu kan. Nah, yang melibatkan para pihak baik penemu maupun terlapor. Nah, di dalamnya sama dengan yang tadi, itu jelas membutuhkan kajian hukum yang kuat gitu kan. Alhamdulillah saya di Bawaslu DKI itu walaupun saya merasa baru, lagi juga saya terus terang tidak punya background sebagai seorang sarjana hukum, banyak dibantu teman-teman yang memang sudah berpengalaman dan ngerti di bidang aspek hukum itu. Itu jadi kajian hukum, terus kemudian juga dari sisi bagaimana sistematika laporan itu juga harus benar, substansinya juga harus masuk gitu kan. Bagaimana kita menjawab eksepsi misalkan dari pihak terlapor, itu juga harus benar konstruksi hukumnya. Karena kalau nggak dikaji dengan baik, nanti kita bisa putusan yang kita lakukan tidak atau kurang bobotnya gitu. Nah, kalau bobotnya kurang, kita bisa dikomplain dengan putusan itu, sekalipun komplainnya itu kalau dalam konteks tadi ya hasil temuan itu ke Bawaslu RI, tapi kan yang memutuskan kan kita. Jadi memang semuanya itu harus dilakukan secara cermat, akurat, syarat formil, material, substansinya, sistematikanya, ya logika hukumnya, selain aspek-aspek hukum itu. Jadi banyak sekali yang memang menuntut kesiapan kita. Istilah saya itu kesiapan yang selain kesiapan intelektual gitu kan, kesiapan emosional, spiritual, kesiapan sosial dan sebagainya, karena kita berhadapan dengan banyak orang. Betul. Dan di dalam persidangan kan Mbak Ayu juga tahu gitu kan, ada orang yang nanggapi ini. Jadi kalau memang kita nggak berpengalaman misalnya berorganisasi, nggak berpengalaman menangani persidangan kayak begitu, menghadapi berbagai orang yang pro kontra dan sebagainya, ya bisa dibayangkan proses persidangan bisa nggak berjalan dengan nggak smooth. Dan akhirnya kalau
timbul dugaan bahwa nih majelis hakim cuman yang terhormat doang tapi nggak profesional, itu respektasi mereka terhadap persidangan bisa turun gitu. Dan ini saya kira alhamdulillah saya dibantu teman-teman gitu kan, dari mulai Pak Ketua, Pak Jupri, Pak Mahyudin, Bu Siti Rama, Pak Burhanuddin, Pak Irwan gitu kan, dan Bu Siti Khofifa, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas ini ya. Sekalipun kalau bicara soal puas nggak puas ya tentu nggak ada, dan saya bukan orang yang bisa memuaskan semua pihak, tapi saya merasa sudah melakukan sesuatu ya, mengakhiri tugas ini dengan apa yang sering suka dinasihatkan saya kepada kawan saya yang dulu pernah menjadi ketua DKPP, Pak Profesor Dr. Muhammad. Mari kita akhiri kegiatan kita di Bawaslu dengan husnul khotimah. Luar biasa. Bahkan tadi sempat dibahas ya tantangan dari pemilu ke pemilu selanjutnya. Nah, berkaca pada pemilu 2019 kemarin itu kan tren pelanggaran tertinggi itu ada di money politik, berita hoaks, disinformasi. Nah, kiranya di pemilu 2024 ini tren itu akan tetap berlaku atau ada tren baru gitu Pak? Dari pengamatan Abah sendiri. Iya. Kalau secara umum sih hasil bacaan saya, trennya masih tetap akan kayak begitu ya. Sekalipun selalu saya harus mewanti-wanti bahwa yang namanya tren pelanggaran pemilu itu atau masalah-masalah pemilu itu kita secara sederhana bisa kita bagi dua ya. Pertama, ada yang kita bisa prediksi gitu, predictable. Tapi ada masalah-masalah yang acap kali itu kita sulit memprediksinya, unpredictable. Nah, oleh karena itu pengawas pemilu semuanya itu diperlukan ya memang kemampuan untuk terus melakukan, istilah saya itu refleksi ya. Perenungan terus menerus gitu kan, dibarengi dengan aksi. Jadi dialektika antara refleksi dengan aksi itu terus menerus. Kalau itu dilakukan dengan baik, insya Allah itu hal-hal yang kita prediksikan itu, baik yang predictable maupun yang unpredictable, itu bisa kita duga sebelumnya. Nah, kalau kita bisa menduga sebelumnya kan kita memudahkan untuk memberikan solusinya. Ada mitigasi yang dilakukan. Ada, mitigasi. Nah, saya kembali pada pertanyaan Mbak Ayu tadi, memang soal politik uang ini tetap saya kira akan marak gitu kan. Karena memang dari sisi konstruksi hukumnya juga masih undang-undang yang lama kan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, maupun Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang gubernur, terus juga bupati dan wali kota dan sebagainya. Nah, cuman saya kira begini ya, catatan saya dalam kerangka ke depan ini pasti lebih banyak soal modusnya yang agak ini berbeda. Dulu saya masih ingat ya, ketika saya di Bawaslu tahun 2012 2017, itu hampir semua kita terus terang aja, kita nggak pernah membayangkan bakal marak apa yang disebut dengan politik sara atau politik identitas. Sekalipun saya terus terang lebih enjoy menyebutnya itu bukan politik identitas, karena identitas itu sunatullah, dari sononya kita memang bisa berbeda-beda, dan itu harus kita terima secara taken for granted, emang itu rahmat dari Tuhan. Nah, jadi saya lebih cenderung kalau itu sebagai sebuah masalah, itu saya lebih senang menyebutnya sebagai politik kebencian gitu, atau politik permusuhan gitu kan, atau politik polarisasi. Jadi kalau politik yang semacam itu nggak mesti harus berbungkus sara atau identitas. Sekarang aja kan sudah mulai muncul orang melakukan polarisasi gitu kan, berdasarkan yang nggak melulu harus identitas. Nah, jadi kalau terkait dengan politik uang misalkan, nah tapi tadi sebelumnya saya minta hal semacam kayak gini itu diprediksi. Karena dulu terus terang tahun 2017 itu bukan berarti nggak memprediksi, tapi nggak terlalu seperti itu kejadiannya. Termasuk politik uang ya. Bahkan pada waktu itu saya menyebutnya itu yang agak berbeda dengan sebelumnya, itu politik sembako. 9 bahan pokok. Dan ada salah satu kasus ya, politik sembako di Kepulauan Seribu itu tuh bukan membagi lagi hanya sekedar bahan-bahan kebutuhan pokok ya, kayak pasir ya, terigu, beras dan sebagainya. Tahu nggak Mbak Ayu yang dibagi?
itu kayak kambing, sapi, banyak sapi di sana, didatangkan dari darat ke sana. Nanti akan disembelih setelah Idul Adha gitu kan. Nggak ada yang membayangkan, kepala siapa yang membayangkan bahwa orang akan membagi sapi. Betul. Nah, dalam konteks yang akan datang ya saya mengajak kita itu harus mengantisipasi soal ini dalam konteks politik uang yang saya bayangkan. Potensi yang konvensional bagi-bagi langsung tuh ya masih ada lah, masih banyak karena kan metode kampanye juga nggak berubah. Tapi sekarang ini kan kita hidup di era digital. Betul. Bahkan ada orang menyebutnya udah di era metaverse gitu kan. Jadi nanti salah satu potensi kerawanannya politik uang itu kalau boleh saya sebut dengan istilah digitalisasi politik uang. Jadi pemberian itu nggak melulu lagi langsung kayak begini nih, kan bisa pakai transfer, pakai GoPay, betul, pakai apalagi misalkan GoPay, pakai Shopee dan sebagainya. Jadi nggak perlu orang itu ada transaksi yang kelihatan di depan kita nih sebagai pengawas pemilu gitu kan. Nah di dalamnya juga dalam konteks ini tadi juga disebutkan, termasuk soal black campaign gitu kan, hoax gitu kan, ujaran kebencian melalui media sosial ini akan lebih besar. Nah, jadi dalam konteks ini masih banyak lagi ya potensi kerawanannya. Saya mau mengatakan itu begini ya, catatan kritikalnya yang terakhir ini, kalau bisa dibilang ini kalimat saya yang terakhir, ya ini harus diantisipasi. Bagaimana konstruksi hukumnya? Jadi politik itu bukan hanya pada waktu kampanye misalkan yang bersifatnya masif yang melibatkan massa, tapi kan dalam mulai prosesnya pencalonan, proses penjaringan calon dan sebagainya kan di luaran orang bicarakan itu kan nggak gratis. Ya. Nah kalau bicara nggak gratis itu mekanismenya nggak bisa ujuk-ujuk tuh kita bawain kresek ini buat ini enggak. Nah pasti dia tren ke depan itu akan lebih banyak menggunakan digitalisasi. Nah oleh karena itu saya kira ini harus diantisipasi dan dicarikan solusinya supaya penanganan pelanggaran itu menjadi lebih efektif. Jadi bukan kita kayak pencegahannya di kayak alam gaib gitu, kayak gandaruo, enggak, masalahnya nyata. Ini kan masalah empirik, cuman memang menggunakan teknologi digital. Jadi saya kira ke depannya menjadi PR bersama ya Abah terkait dengan persis Mbak Ayu. Saya kira penanganan pelanggaran. Nah, pertanyaan terakhir nih Bah, tentu sahabat Bawaslu sekalian penasaran gitu ya, setelah selesai daripada kepemimpinan Abah saat ini, apakah Abah akan tetap berada di jalur kepemiluan atau mungkin Abah melakukan aktivitas lain gitu Bah? Ya. Sementara ini gini ya Mbak Ayu, saya walaupun udah puluhan tahun ya berkecimpung katakanlah di bidang yang tadi ya, kepemiluan, jurnalistik dan sebagainya, saya juga bukan berarti tidak berpikir ke sektor yang lain ya, misalkan sektor bisnis gitu kan, sektor usaha dan sebagainya, tapi kelihatannya saya itu nggak punya bakat di situ. Jadi yang saya tahu kalau ditanyain soal itu kayaknya saya akan back to basic, kembali kepada dunia intelektual karena akar saya itu di sana. Nah kebetulan saya sebetulnya biar begini-begini itu sudah 10 tahun tuh saya sebagai dosen tetap sebenarnya, dengan jabatan yang sekarang ini sebagai ketua program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan kemudian juga ya punya jabatan kecil-kecilan lah kalau di lingkungan kampus itu cukup lumayan. Itu jabatan fungsional saya tuh lektor 300 gitu kan. Jadi secara kalau ditanya apa yang dalam waktu jangka pendek saya lakukan, ya saya pasti akan kembali ke kampus. Kemudian saya pasti juga akan kembali banyak menulis lagi artikel, menulis buku, karena menulis itu sudah bagian dalam kehidupan saya. Saya bukan hanya itu senang ya, bersenang-senang di situ, saya ada kepuasan batin dan memang secara profesional saya mendapatkan uang selama ini dari banyak kegiatan menulis, baik artikel maupun buku gitu kan. Kalau toh ada kegiatan-kegiatan yang lain, perkiraan saya masih belum bisa memisahkan diri, melepaskan diri itu dari isu-isu demokrasi, politik gitu kan, isu-isu sosial dan sebagainya gitu. Karena
hati saya itu memang udah kepincut gitu dengan isu-isu ini. Jadi saya nggak bisa ngebayangin kalau dalam sekali waktu saya off gitu, nggak ikut mencermati, mengamati isu-isu, nggak kebayangkan. Jadi hati saya tuh nggak bisa, belum bisa pergi ke lain hati. Saya jadi teringat quotes daripada Pramudia Anantatur, Pak. Silakan. Menulislah kamu, maka kamu akan dikenal sejarah. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari hobi gitu ya Pak, berawal dari hobi Bapak suka menulis, membaca, sampai akhirnya mengantarkan Abah gitu ya menjadi komisioner di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sayang sekali kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih Abah sudah hadir dan membersamai kita pada hari ini. Tentunya kami berharap dan berdoa apapun karir yang akan Abah pilih ke depan menjadi suatu keberkahan tentunya bagi Abah pribadi dan juga kami di lingkungan Bawaslu gitu ya Abah ya. Iya. Dan tentunya kami juga berharap Abah terus berkarya melalui hobi Abah menulis. Mudah-mudahan. Amin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin sekian podcast pada hari ini. Saya akan menutupnya dengan satu buah pantun, boleh ya, Mbak ya? Silakan. Pantun Bayu kayaknya mantap soalnya. Bunga mawar batangnya berduri, Cakep. tumbuh mekar di tanah berbatu. Cakep. Mas Ayu Fitrian dan Abah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.